pagi, saya Amelia Herlina dari unit 7.1 kelompoknya Bu Vero. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan step 7 saya yang berjudul Pixel Labyrinth. Jadi, Pixel Labyrinth ini merupakan suatu proyek yang menggabungkan taman labirin dengan terapi hidroterapi. Proyek ini mengambil lokasi di Jakarta Utara, tepatnya di Pluit Karang Barat, nomor 10, Pluit Penjaringan. Di area sekitar site terdapat hunian menengah atas, terdapat sekolah SMK Penabur 6, gereja GKI Muara Karang, hunian menengah bawah, dan apartemen. Proyek ini dilatar belakangi dengan banyaknya masyarakat yang menghindari pengobatan medis untuk stres. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pandangan negatif masyarakat terhadap orang stres. Jadi depresi perkotaan ini disebabkan oleh banyaknya tekanan dari lingkungan. Keadaan kota yang padat dan tingginya tuntutan yang ada menjadi salah satu penyebab stres. Depresi yang terjadi ini menyebabkan tingginya tingkat bunuh diri yang terjadi di perkotaan. Jadi metode arsitekturalnya ada 3, yaitu cahaya, bentuk, dan warna. Metode ini diterapkan di ruangan-ruangan yang ada di bangunan ini. Dengan menerapkan metode ini dapat mengaruhi suasana ruang yang ada. Contohnya pada labirin lantai 1. Labirin ini terdapat di ruangan semi indoor sehingga masih mendapatkan cahaya matahari. Berbeda pada bagian labirin yang berada di basement, karena lebih tertutup, maka ruangan terkesan dingin dan memberikan tekanan terhadap penggunanya. Lalu konsep dasar untuk struktur dan gubahan masanya menggunakan metode grid arsitektur, di mana grid yang digunakan berukuran 4x4 meter. Konsep penerapan ruang yang ada di denah menggunakan konsep labirin. Labirin ini merupakan metafora dari pikiran manusia yang kompleks. Labirin ini digunakan untuk merenungkan masalah yang sedang dihadapi dan menemukan lapisan baru dari kepribadian dan dapat melihat keadaan dari sisi lainnya. Proses perenungan dengan labirin ini sebenarnya sudah lama ada. Konsep ini banyak diterapkan di gereja-gereja yang ada di Eropa. Selain taman labirin, terdapat juga hydroterapi. Hydroterapi ini dapat meredakan stres secara implisit, sehingga dapat mengurangi pandangan negatif masyarakat, tetapi orang juga dapat sembuh dari stres. Hydroterapi ini merupakan terapi yang menggunakan media air sebagai media penyembuhan. Caranya adalah dengan berendam di kolam air panas terlebih dahulu, lalu pindah ke kolam air dingin selama 3 menit. Kolam air panasnya memiliki suhu antara 33 sampai 36 derajat Celcius. Sedangkan kolam air dingin memiliki suhu 20 derajat Celcius. Selain 2 fungsi utama yaitu taman labirin dan hydroterapi, terdapat juga fungsi tambahan yaitu kafe. Kafe ini berada di lantai 2 sampai lantai 4. Kafe ini merupakan fungsi pendukung yang dapat menarik pengunjung. Selanjutnya ada gubahan massa. Gubahan massa awal berbentuk trapesium mengikuti tapak yang ada. Selanjutnya massa akan diberi grid lalu dipotong pada bagian depannya mengikuti grid yang ada. Grid ini berukuran 4x4 meter persegi. Massa ini memiliki ketinggian 4 lantai dengan masing-masing ketinggian 4 meter. Massa ini dibagi menjadi 4 zoning. Yang pertama ada zoning kuning yang berfungsi sebagai kafe. Yang kedua ada zoning warna merah muda yang berfungsi sebagai hydroterapi wanita. Yang ketiga ada zoning warna ungu yang berfungsi sebagai lobby hydroterapi. Dan yang terakhir ada zoning warna biru yang berfungsi sebagai hydroterapi pria. Lalu yang terakhir masuk di permainan ketinggian dan juga void sesuai grid yang ada. Void ini berguna untuk masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan-ruangan di massa. Matahari yang masuk ke beberapa ruangan memberikan suasana yang berbeda pada setiap ruangnya. Perbedaan suasana ruang ini memberikan pengalaman yang berbeda pada setiap ruang kepada pengunjung. Bagian ruangan yang terkena sinar matahari akan terasa hangat dan terang, sedangkan bagian yang tidak terkena sinar matahari akan merasa gelap dan dingin. Jadi pada lantai 1 dan lantai basement terdapat taman labirin. Pada area luar massa terdapat pedestrian street, parkir mobil, motor, dan juga sepeda. Lalu pada lantai 2 terdapat 4 area, yaitu area kafe, area lobby hydroterapi, area hydroterapi wanita, dan area hydroterapi pria. Selanjutnya pada lantai 3 terdapat kafe outdoor, kolam air hangat pada hydroterapi wanita, dan kolam air dingin pada hydroterapi pria. Dan yang terakhir untuk lantai 4 terdapat turf garden pada kafe, dan kolam air hangat untuk hydroterapi pria. Selanjutnya ada video walkthrough dan perspektif pada massa.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.